Iya, memang kalau kita lihat ini apa namanya perlambatan global ini sebenarnya terjadi bersamaan ya. Tapi memang path-nya kita memperkirakan 2024 ini akan relatif mix. Jadi saya setuju dengan Pak Ferry tadi ya. Amerika dan China masih menunjukkan forecast-nya ya, masih menunjukkan perlambatan, tapi negara-negara lain ini sudah ada yang mulai recovery ya. 2025 kita harapkan lebih banyak negara lagi yang bisa recovery. Nah, memang khusus untuk China kita melihat hubungan ekonominya ya dengan Indonesia ini kayaknya semakin ke sini semakin besar ya, karena memang tujuan ekspor utama kita ke China dan China sekarang negara sumber investasi asing nomor 3 ya setelah Singapura dan Jepang. Jadi apa namanya keterkaitan dengan perekonomian Indonesia itu cukup besar gitu ya. Nah kami kemarin sempat membuat hitungan ya kalau misalnya ekonomi China melambat misalnya 1% itu bisa menyebabkan perlambatan di Indonesia juga sebesar sekitar 0,2 sampai 0,3%. Tapi sekali lagi ini kan hanya dari satu source ya, dari channelnya kalau perlambatan ekonomi China terjadi itu akan melalui kemungkinan besarnya melalui kinerja ekspor dan kinerja investasi. Tapi sekali lagi kalau kita lihat perekonomian Indonesia sampai 2023 Q3 2023 ini masih sangat resilient. Kalau kita lihat komponennya ya, konsumsi ini masih tinggi, masih cukup robust, pertumbuhannya masih di kisaran 5%. Dan di Q3 ini investasi fixed investment itu bahkan terakselerasi ya. Jadi saya melihatnya ekonomi Indonesia ini masih punya strong buffer ya. Kalau misalnya memang kelihatan ada resiko perlambatan dari mitra dagang utama kita. Dan juga kita lihat ini menuju Q4 ya, kita punya yang namanya Mandiri Spending Index. Nah ini kelihatan dari sisi konsumsi ini mulai naik lagi menuju Q4 ya. Memang agak seasonal ya, tiap ada libur hari raya ya, Lebaran atau Natal dan Tahun Baru itu biasanya pick up. Tapi memang kalau kita lihat trennya pertumbuhannya, kami masih yakin ekonomi Indonesia ini masih bisa tumbuh 5% tahun ini. Tahun depan mungkin juga bisa relatif agak flat sedikit, 5 sampai 5,1%. Jadi harapannya komponen lain bisa menjadi bantalan ya atau sumber pertumbuhan ekonomi mengoffset ya dampak dari perlambatan dari ekonomi China. Baik, 5 hingga 5,1% di tahun depan. Padahal kalau kita lihat proyeksi dari Bank Dunia, ini pertumbuhan Indonesia di 2024 hingga 2025 hanya di kisaran 4,9% saja. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau kita lihat memang mungkin bobot perlambatan global ini lebih diperhatikan ya oleh Bank Dunia. Tapi kalau kami lihat tahun depan ini tahun pemilu, pemilunya juga pemilu yang skala besar gitu ya. Tidak hanya pemilu presiden, pemilu DPR, perwakilan gitu ya, dan juga pemerintah daerah. Belanja pemilunya juga lebih besar dan saya pikir perputaran uangnya juga akan lebih tinggi. Ya, jadi dari sisi konsumsi harusnya masih kita bisa lihat ada support gitu ya. Nah, memang ini semua kalau tahun 2024 kita memang lihat balance risk ya, baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Globalnya itu tadi perlambatan China. Yang dari domestik masih bagus dari sisi konsumsi. Investasi publik mungkin saya melihat masih bagus karena pemerintah mungkin akan mendorong percepatan program-program PSN ya, dan juga ada pembangunan IKN itu juga masih akan menjadi buffer. Sisi lain adalah kemungkinan adanya rate cut dari Federal Reserve ya. Seperti kita tahu kemarin FOMC Federal Reserve Meeting ini mulai memberi sinyal akan ada penurunan suku bunga di tahun depan. Nah, perkiraan kalau kita lihat timingnya memang belum pasti ya, tapi kalau kita lihat dari konsensus pasar, ini market sudah cukup hawkish ya, bahkan dovish kali ya. Jadi lebih optimis gitu dibandingkan Federal Reserve, bahwa mereka bahkan memperkirakan penurunan suku bunga itu di bulan Maret. Jadi very soon ya. Ini tapi tentu kita lihat ya antara bulan Maret sampai bulan Juni saya melihatnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini sentimen bisa membalik ya, berbalik. Jadi sentimen yang tadinya pesimis terhadap ekonomi global ini bisa membalik dan akan bisa memicu mulai ada step-step recovery dari ekonomi global. Dan kita lihat juga sebenarnya
dari sisi China sendiri stimulus sudah terus didorong gitu ya. Jadi mungkin di semester kedua kita bisa berharap melihat adanya aliran modal asing masuk, apakah itu dari segi short term portfolio ya, karena sentimennya akan cukup optimis, akan positif, atau dari investasi langsung atau foreign direct investment. Jadi saya sih masih melihat kita masih bisa tumbuh di kisaran 5%. Baik, Ibu Dian, tadi Anda sempat mention investasi publik yaitu di IKN begitu. Sementara kita tahu juga IKN ini sebenarnya masih tergantung sekali kepada siapa pemimpin yang terpilih nantinya. Namun apabila ternyata IKN ini ternyata juga tidak sesuai dengan harapan kita begitu, apakah menurut Anda ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri? Atau sebenarnya masih ada dua faktor lainnya, yaitu konsumsi tinggi karena pemilu dan juga terkait dengan pertumbuhan kita di dalam negeri dari sumber-sumber lain yang Anda sampaikan ini masih bisa menjadi buffer ekonomi kita? Kalau saya lihat sih tahun 2024 harusnya sih masih on track ya. Kita lihat perkembangan di IKN ini cukup pesat. Masalah nanti apakah berlanjut atau tidak, yaitu kita tunggu hasil pemilu ya. Dan ini kan sebenarnya juga sudah diundang-undang ya. Jadi akan butuh effort lebih besar gitu ya Pak Ferry ya, kalau misalnya untuk mau mengubah arah ke sana. Tapi kita lihat bahkan kita tracking dari Mandiri Spending Index kita, indeks belanja kita ya, itu spending masyarakat di Pulau Kalimantan itu meningkat cukup signifikan, dan ini sepertinya juga ada hubungannya ya dengan pembangunan IKN yang cukup pesat di sana. Jadi saya pikir kalau untuk tahun 2024 ini masih bisa jadi support ya. Selain IKN tentunya nggak hanya IKN, saya pikir beberapa proyek strategis nasional PSN itu juga akan dikejar penyelesaiannya ya, dan ini juga bisa akan menjadi support gitu. Baik, kita beralih lagi ke Pak Ferry. Pak Ferry tadi disampaikan Budian 5 hingga 5,1% di tahun 2024. Proyeksi dari pemerintah sendiri seperti apa di tahun depan dan juga hingga full year 2023 ini? Kalau 2023 inline dengan disampaikan oleh Budian tadi, kami ekspektasi kita harapkan bisa sekitar 5%-an. Karena secara siklus, pertama kalau kita lihat kumulatif to kumulatif itu kan sekarang udah masih sampai dengan kuartal ketiga itu 505 ya Budian, Bu Anu ya. Sehingga kita harapkan dan secara siklus di Q4 memang biasanya akan lebih baik dibandingkan dengan Q3 gitu ya. Baik karena Natal dan menjelang tahun baru. Yang kedua juga tadi sampaikan Budian, faktor pemilu. Kampanye sudah mulai di 28 November kemarin, sehingga harapannya di samping yang faktor reguler tadi, suntikan akumulasi ataupun perputaran uang yang berasal dari kampanye ini, kita harapkan bisa menjadi menstimulat ekonomi kita di kuartal keempat ini. Dan di kuartal keempat ini pun kita seperti yang sudah disampaikan Pak Menko dan Bu Menteri Keuangan, kita juga memberikan insentif di sektor perumahan untuk yang PPN DTP 100%, untuk yang nilai penjualan rumah itu yang 5 miliar dengan yang ditanggung pemerintah sampai dengan 2 miliar. Plus juga ada bantuan subsidi biaya administrasi untuk masyarakat yang menengah untuk akses pembelian rumah yang baru, plus juga untuk rumah masyarakat miskin. Juga ada tadi batas PPN yang bebas itu juga kita tingkatkan jadi 350 juta gitu untuk pembelian rumah. Ini kita harapkan di samping faktor reguler, faktor pemilu juga insentif yang kita berikan itu kita harapkan bisa menstimulat growth di kuartal keempat, sehingga overall kita harapkan pertumbuhan ekonomi di 2023 itu sekitar 5%-an gitu ya. Mudah-mudahan bisa 51 kurus lah Bu Dian gitu ya, dengan berbagai faktor yang tadi. Nah yang ke 2024 sesuai dengan yang ada di APBN, kami tetap akan mengejar best effort, all effort ya untuk yang target 5,2 dengan berbagai tadi kalau kita lihat di komponen C-nya kita harapkan dengan inflasi yang lebih stabil, kemudian bantuan sosial dan perlindungan sosial juga yang tetap kita berikan. Kemudian juga ada tambahan bantuan pangan selama semester 1 untuk masyarakat kita yang di menengah ke bawah. Ini kita harapkan bisa mensupport C atau consumption dari masyarakat. Nah, mungkin juga yang kita perlu nanti yang kita akan juga kawal adalah kalau di 2023 inflasi kita targetkan itu 3 plus minus 1%. Nah di 2024 ini 2,5 plus minus 1%. Sehingga kita harapkan dengan
inflasi yang lebih terkendali, yang lebih rendah dan lebih stabil, itu juga akan menstimulus atau menjaga daya beli dari masyarakat. Artinya yang tadi konsumsi bisa relatif terjaga. Kemudian dari Baik. sisi government expenditure, kalau kita lihat dari belanja modal, belanja pegawai, kemudian juga dari belanja barangnya itu kan juga mengalami peningkatan gitu. Sehingga secara nominal ini kita harapkan juga bisa mengawal komponen baik G maupun di belanja pemerintah. Tadi saya juga sependapat dengan yang sampaikan Bu Dian, PSN itu juga akan menjadi satu source of growth kita. Jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden nih, proyek PSN yang bisa kita selesaikan di 2000 itu akan kita kejar gitu ya, baik di semester 1 maupun semester kedua. Baik.